اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya teman-teman. Sebagaimana materi kita di Jumat yang pertama yaitu sehat dengan Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu, dan semoga kita semua oleh Allah dikaruniai kesehatan. Sebagaimana definisi yang kita telah bahas ya teman-teman ya. Masih ingatkah teman-teman terkait dengan sehat yang kita bahas di awal pertemuan materi 1 dari sehat dengan Al-Quran dan Hadis ya. Di situ kan kita bahas apa itu sehat kayak gitu ya, bahwasanya sehatnya seorang mukmin kayak gitu ya, seorang muslim itu tidak hanya dilihat dari raganya yang kokar kayak gitu ya, atau kemudian sehat tanpa raganya itu nggak ada keluhan kayak gitu, tapi ada hal-hal yang lain yang kemudian menjadikan seorang mukmin itu disebut sehat kayak gitu ya. Selain raga kayak gitu ya yang sehat, fungsi semua organ-organnya berfungsi kayak gitu ya, terus kemudian tidak ada keluhan pada fisiknya kayak gitu ya, tidak cenut-cenut di tulang-tulangnya, tidak sakit di bagian apapun dari raga dia kayak gitu. Terus kemudian faktor bagian yang kedua dari sehatnya seorang mukmin itu hatinya juga sehat. Hati yang sehat itu adalah hati yang bisa berpikir dengan benar kayak gitu ya, membenarkan Allah kayak gitu. Terus kemudian bebas dari penyakit hati kayak gitu. Terus kemudian akalnya juga sehat, akalnya bisa berfungsi normal, bisa berpikir kayak gitu ya. Terus kemudian akalnya bisa sampai kepada keimanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, dan kemudian menjadikan dasar berpikirnya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu definisi yang sudah kita bahas di awal-awal terkait dengan sehat dengan Al-Quran. Itu artinya ya akalnya sehat, hatinya sehat, raganya juga sehat kayak gitu ya. Dan ya sudah, untuk sampai ke situ setiap hari harus kita proses kayak itu untuk sampai kepada sehat yang seperti itu. Nggak hanya menjaga raga aja kayak gitu ya. Semoga kita oleh Allah diberikan kesehatan. Kalau orang biasa nyebut sehat lahir batin kayak gitu ya, kalau saya nggak gitu jadinya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan akal, hati, dan raga kita. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita ya terkait dengan sehat dengan Al-Quran dan Hadis. Kita lanjutkan ke faktor yang dikonsumsi gitu. Faktor apa yang dikonsumsi kayak gitu ya. Kita ternyata sudah banyak ya teman-teman yang kita bahas awal-awal gitu. Kita bahas yang faktor yang dikonsumsi yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Makanan-makanan gitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, atau kemudian nanti didukung dengan Al-Hadis kayak gitu ya. Awal-awal masih ingat teman-teman, mulai baklun ya, sayur mayur, kemudian kita mentimun, kemudian basol, bawang merah kayak gitu ya, terus kemudian fum, bawang putih, kemudian adas, kacang adas, terus kemudian setelah itu dilanjutkan dari kalangan Al-An'am, binatang ternak itu yang mulai dari Baqarah,
sapi yaitu ya, terus kemudian ibil unta, terus kemudian nun domba, terus kemudian maksun kambing ya, terus kemudian kemarin bulan lalu ya habun atau biji-bijian kita bahas ada jagung, beras, gandum, terus kemudian kacang-kacangan sama wijen kayak gitu. Nah hari ini kita lanjutkan ke ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan makanan berupa buah-buahan seperti itu. Teman-teman rahimakumullah, kita ambil ayatnya yaitu dari Quran surah Al-An'am ayat 99 kayak gitu ya. Di ayat ini tercantum beberapa macam buah dan insya Allah buah-buah yang akan kita bahas ya di ayat ini kayak gitu. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma' فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون Shadaqallahul Azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini ayat 99 ini Allah Subhanahu wa taala itu memastikan kayak gitu ya, bahwasanya wahwa dialah Allah yaitu alladzi yang anzala yang menurunkan minas sama dari langit itu ma'an itu air ya, bukan kalau mak bahasa Jawa itu panggilan ibu gitu ya. Tapi sekarang sudah jarang yang manggil ibunya dengan mak kayak gitu. Nah terus kemudian barusan hujan ya teman-teman hari ini ya, Allah yang menurunkan air hujan itu. Fa'akhrajna, kemudian akhrajna kami mengeluarkan ya. Tadi di situ awalnya Allah menggunakan huwa, itu adalah dhamir Allah tunggal kayak itu ya, kemudian dilanjutkan di berikutnya itu akhrajna Allah menggunakan na, berarti jamak. Itu namanya pergantian kalau dalam yang saya pernah belajar di dalam usul fit tafsir itu ya, itu adalah iltifat teman-teman, perubahan dhamir ya, perubahan dhamir ada yang dari jamak dari tunggal kemudian bentuk jamak, itu menunjukkan ya keagungan, kemurnian ya, kesohihan bahwa Al-Quran ini benar-benar ayatnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Fa akhrajna, maka kemudian kami mengeluarkan bihi itu dari air tadi itu nabata tumbuhan kulli syai yang bermacam-macam kayak gitu ya, mudah menafsirkannya mengartikannya begitu. Kemudian kami mengeluarkan dari ya tadi itu ya dari menumbuhkan dari air tadi, yang air turun ke bumi itu menumbuhkan kayak itu ya, menumbuhkan berbagai macam tanaman ya. Di antaranya itu apa? Khotiron yang hijau-hijau kayak gitu ya. Kemudian dari hijau-hijau dari tanaman-tanaman yang hijau tadi itu Allah mengeluarkan darinya haban, biji-bijian mutarokiban, tanaman berbiji yang mutarokiban bersusun-susun, atau kalau diartikan di situ butir yang banyak kayak gitu. Wa minan nakhli, dan dari pohon kurma. Nah ini berarti kita nanti akan bahas kurma. Min toliha, dari mayangnya, kinwanun tangkai-tangkai, daniyatun yang menjulang, wajan natin, dan kebun-kebun min a'nab, anggur, berarti nanti kita akan bahas yang kedua adalah anggur, wa zaitun, dan juga zaitun, berarti yang ketiga zaitun, wa rummana delima, mustabiha, serupa. Di situ serupa itu maksudnya itu kalau saya baca itu adalah serupa bentuk sama warnanya, wa ghairu mutasyabih, dan yang tidak serupa itu adalah rasanya kayak gitu. Ungduru, maka lihatlah, ila samarihi, ketika berbuah, ketika berbuah, ida asmara wayanih, ketika sudah masak ya.
ungduru ila samarihi, perhatikanlah buahnya ketika sudah berbuah dan menjadi yanai, bermanfaat, bermasak kayak gitu. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun, sesungguhnya pada yang demikian itu bagi kalian itu ada ayat-ayat ya, bagi kaum yang beriman kayak gitu. Jadi teman-teman yang akan kita bahas ada 4, yaitu kurma, anab atau anggur, zaitun, sama delima. Dan keempat buah ini adalah buah-buah yang kalau saya tadi browsing itu harganya mahal-mahal ya. Dan buah yang tidak biasa umum dikonsumsi kalau di daerah pedesaan kayak itu ya, kecuali hari-hari khusus seperti kurma, nanti akan banyak sekali ketika Ramadan kayak gitu ya. Adapun anggur juga mahal, kadang jarang, kecuali momen-momen tertentu itu ya, beli anggur mahal yang harganya, atau zaitun kayak gitu ya. Kalau zaitun ya kita bahaslah satu-satu, semoga waktu yang tersisa cukup untuk membahas keempatnya kayak gitu. Amin. Teman-teman rahimakumullah, kita mulai dari kurma. Jadi kurma ini ya nanti kalau Ramadan pasti banyak nih ya kurma-kurma itu. Kalau nggak di bulan Ramadan itu kayaknya ya nggak jarang lah kayak gitu yang kemudian mengkonsumsi kurma kayak gitu ya. Dia semakin identik bahwasannya kurma ini kayak buahnya umat Islam kayak gitu ya. Ya kayak banyak semuanya. Karena kurma ini ada sejak zaman dahulu teman-teman ya. Sejak zamannya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada pohon kurma kayak gitu ya. Dan secara pasti kurma ini tumbuh pertama kali di mana, nah itu ada perbedaan pendapat di antara para ilmuwan kayak gitu ya. Kalau Ibnu Wasyiyah itu mengatakan bahwasanya kurma itu awalnya tumbuh di daerah Bahrain kayak gitu ya, dan kemudian menyebar ke semenanjung Arabia kayak gitu ya. Kalau sekarang sudah selain di daerah Arab pun seperti di Afrika, bagian Mesir dan sebagainya, atau itu sudah menanam kayak gitu ya pohon kurma. Atau mungkin di Indonesia sudah mulai ada yang mulai membibit pohon kurma kayak gitu. Bahwa alam ya, saya tidak begitu mencari informasi terkait dengan penanaman pohon kurma itu. Tapi yang pasti kita bikin takjub itu adalah ketika di bulan Ramadan itu kurma itu bisa mencukupi kebutuhan kurma umat muslim hampir sedunia kayak itu ya, sudah diekspor kemana-mana, Masya Allah. Dan terus berbuah, dan berbuah itu adalah satu tanda kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi kebutuhan hambanya kayak gitu ya. Dan terus kemudian teman-teman, kurma ini termasuk salah satu buah di surga kayak gitu ya. Salah satunya disebutkan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 68. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ma fakihatu wa nahlu wa rumman. Shadaqallahul azim. Di dalam kedua surga itu ada buah fakih, ada buah-buah, wa nakhlun, kurma, wa rumman, dan delima kayak itu. Jadi buah kurma sama delima itu adalah buah nanti yang akan kita temui juga di surga gitu. Dalam sebuah riwayat saya pernah baca itu, kalau kita ingin memiliki pohon kurma di surga, nanti kita di dunia ini membiasakan zikir yang dibaca oleh para malaikat, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi kayak gitu. Semakin banyak nanti satu kurma, dua pohon kurma, semakin banyak maka akan semakin memiliki banyak pohon kurma nanti di surga kayak gitu ya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi itu buah kurma, dan buah kurma ini juga memiliki banyak jenis. Nanti itu di gambar itu ada macam-macam ya. Kalau ada kurma ajwa kayak gitu ya, kurma ajwa itu kurma yang nanti salah satu khasiatnya bisa untuk mengusir, kalau makan 7 butir kurma dalam sebuah hadis Rasulullah di pagi hari, yaitu maka akan dilindungi dari sihir kayak gitu ya. Ada juga kurma kering atau tamar kayak gitu, ada kurma basah, rutop ya, ataupun macam-macam kurma yang lainnya kayak gitu.
Nah, terus kemudian apa sih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada kurma? Maksudnya kandungan gizi yang Allah berikan kayak gitu ya pada kurma kayak gitu. Ini saya kutip dari bukunya Dr. Nadia Tayaroh, dijelaskan bahwa 100 gram kurma itu teman-teman, itu mengandung karbohidrat, air, serat, protein, lemak, fosfor, kalsium, vitamin B2, zat besi, vitamin A, dan lain-lain. Insya Allah ya teman-teman. Jadi sangat lengkap kayak gitu kandungan gizi dari kurma. Ada mineral, ada vitamin kayak gitu, ada serat kayak gitu yang dicukupi ada buah kurma kayak gitu. Terus kemudian dari kandungan gizi ini kayak gitu apa kemudian sifat atau bisa menjadi penyembuh atas pesakit apa kurma kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, dengan kandungan gizi yang seperti itu, kandungan seratnya yang cukup tinggi ya, dalam 100 gram itu aja 2,4 gram serat kayak gitu ya, itu bisa mengatasi sembelit atau istilahnya bisa memudahkan kita ketika mau buang air besar kayak gitu ya, mengatasi apa ya sulit itu ya gitu ya, sulit buang air besar kayak gitu ya. Terus kemudian kandungan fosfornya itu juga bermanfaat untuk menstruksi otak kayak gitu, memperkuat memori kayak gitu. Terus kemudian zat oksitosinnya pada kurma berkhasiat untuk menenangkan saraf karena mampu mengurangi radang kelenjar tiroid yang bisa memicu gangguan emosional kayak gitu. Jadi ini salah satu apa ya? Kenapa itu waktu Maryam itu ketika mau melahirkan itu kan dia mengalami apa ya gangguan tekanan emosi itu ya, maksudnya di tengah kondisi dia harus dalam kondisi seperti itu sendiri, terus kemudian hamil dalam kondisi yang benar-benar mukjizat kayak gitu ya. Maka kemudian kenapa Allah itu menyuruh kemudian menyuruh Maryam kayak itu ya untuk menggoyangkan pohon kurma itu dan kemudian diminta untuk memakannya itu. Ternyata salah satu fungsi kurma itu kandungan zat oksitosinnya itu bisa menghilangkan apa ya istilahnya kayak kekhawatiran emosional kayak itu loh. Maksudnya emosional itu bukan berarti marah-marah, bukan ya teman-teman ya, tapi maksudnya itu kadang-kadang emosi-emosi itu kan ada yang sedih itu kan juga emosi, marah juga emosi, kemudian nggak tenang itu juga bukan penampakan dari emosi kayak gitu. Jadi emosi itu tidak selalu negatif teman-teman ya, itunya pemaknaannya itu. Terus kemudian zat besinya yang juga tinggi, maka kurma ini bisa mengatasi anemia kayak itu. Orang-orang zat besi memproduksi zat darah merah kayak gitu. Kemudian vitamin A memperkuat penglihatan, kemudian juga baik untuk kulit juga kayak gitu ya. Terus kemudian itu tadi yang terakhir zat oksitosin baik bagi ibu hamil, membantu persalinan, artinya itu merangsang ya. Jadi selain menenangkan saraf kayak tadi itu ya, zat oksitosin itu ternyata juga merangsang merangsang kontraksi kayak gitu, sehingga mempercepat proses kelahiran. Dan selain itu zat oksitosin ini ternyata juga meningkatkan produksi ASI. Seharusnya teman-teman, jadi kalau teman-teman hamil nih, selain minum susu gitu ya untuk meningkatkan ASI kayak gitu ya, bisa makan kurma sebelum melahirkan, makan kurma juga untuk meningkatkan kontraksi kayak gitu, untuk mempercepat proses kelahiran. Nah, itulah teman-teman di antara rahmat, sifat dan ayat Al-Quran yang menyebutkan terkait dengan kurma ya gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah anggur. Nih, anggur nih, tuh. Anggur itu juga macam-macam ya teman-teman warnanya. Kalau rasanya ya hampir sama semua ya, manis-manis gitu. Jarang yang anggur pahit gitu tuh. Nah, anggur ini juga buah mahal teman-teman. 1 kilo aja udah berapa puluh ribu itu ya, Pak. Itu
salah satu buah surga juga anggur ini kayak gitu ya. Jadi buah anggur ini juga sudah di mana-mana hampir ada ya anggur itu, nggak hanya di daerah Asia, di semua benua hampir semua ada anggur kayak gitu. Karena dia termasuk tanaman yang sepertinya tidak begitu terpengaruh dipengaruhi oleh iklim daerah kayak gitu ya, apakah daerah tropis ataukah kemudian, tapi kecuali itu ya daerah-daerah dingin seperti di kutub-kutub atau yang mendekatinya itu. Jadi anggur ini termasuk buah surga juga nanti teman-teman. Tapi ya kita meskipun Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya seperti kurma, delima, anggur ini adalah buah surga, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa anggur, kurma, delimanya di surga itu seperti anggur, delima, kurma yang ada di dunia teman-teman. Ya kita nggak bisa mengatakan begitu. Kenapa? Ya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma disebutkan ayatnya bahwasanya anggur, delima, kurma itu termasuk buah yang akan kita temui nanti di surga. Apakah nanti rasanya seperti itu? Apakah besarnya seperti itu? Apakah kemudian macam-macamnya seperti yang di dunia? Nah itu rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Nanti kita akan tahu di surga dan kita nggak bisa mengatakan mengatakan bahwasanya kurma di surga sama dengan di dunia, nggak bisa kayak gitu, karena Allah nggak menjelaskan itu, cuma menyebutkan namanya aja yang kemudian sama kayak gitu. Ayat yang kemudian menyebutkan bahwasanya anggur itu adalah buah surga, salah satunya adalah dalam Quran surah An-Naba ayat 31 ayat 32 ya. Di ayat 31 Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman sama 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat 31 itu Allah menerangkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu mafaza, akan meraih kemenangan, hadaiqa wa a'naba. Mereka dapat hadaik, kebun-kebun, wa a'nab, anggur kayak gitu ya. Jadi termasuk makanan orang penghuni surga itu adalah anggur nanti kayak gitu. Jadi ayat ini mempertegas bahwasanya anggur itu adalah salah satu makanan di surga. Nah, teman-teman rahimakumullah, apa itu kandungan anggur kayak gitu ya? Anggur dalam bukunya Dr. Nadia Tariyarah diterangkan bahwasanya dalam 100 gram anggur itu mengandung 95% air. Ya, memang betul ya teman-teman ya. Terus kemudian maksudnya banyak airnya gitu kalau kita lagi makan anggur itu. Kemudian ada 1 gram lemak, kemudian ada karbohidrat, glukosa, protein, kalsium, potasium, fosfor, zat besi, itu kalangan mineral ya. Terus kemudian serat dan juga ada vitamin A, B, dan C. Itu semua adalah rahmat yang Allah berikan kepada buah anggur kayak itu. Salah ya teman-teman ya. Jadi ada vitaminnya ada, zat mineralnya ada, kemudian seratnya juga ada. Lengkap kayak itu. Masya Allah. Teman-teman rahimakumullah, dengan kandungan gizi yang seperti itu ya hampir-hampir sama kayak gitu ya teman-teman ya, kandungan gizinya sama buah kurma kayak gitu, cuma kemudian kandungan airnya yang banyak. Kalau kurma kan enggak ya kayak gitu. Kalau anggur ini banyak sekali kandungan airnya. Apa aja khasiatnya kayak itu ya? Karena kandung serat, dia bisa mengatasi sembelit, gangguan pencernaan kayak gitu ya. Kemudian anggur juga memperbaiki fungsi hati dan mengatasi penyakit kuning. Terus kemudian memperbaiki fungsi urat dan otot, mengobati rematik dan encok, ya. Kemudian mengatasi anemia. Terus kemudian membersihkan racun di dalam tubuh dengan dikonsumsi sebanyak 3 gelas jus anggur setiap hari 2 jam setelah makan. Nah, itu. Kemudian pengobatan dengan anggur dilakukan dengan memakan anggur pada saat perut kosong, lalu pasien berjemur di bawah matahari dan udara sejuk sambil berolahraga ringan secara alami. Setiap kali merasa lapar, pasien diharuskan hanya memakan anggur selama beberapa pekan sampai kebugaran dan staminanya pulih kembali. Nah, ini pengobatan menggunakan anggur sebagaimana saya kutip dalam bukunya Dr. Nadia Tariyarah. Nah, kalau teman-teman mau mencoba ya silahkan ya terapi dengan anggur kayak gitu. Nah, itu untuk bahasan anggur ya teman-teman.
Oh iya, satu lagi kismis. Kismis ini dari anggur teman-teman. Jadi anggur yang dikeringkan terus kemudian diawetkan kayak itu namanya kismis. Nah ini harganya juga mahal juga kismis kayak gitu ya. Anggurnya aja mahal, apalagi kalau udah dirubah bentuknya ke kismis juga tambah sedikit mahal lagi kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya yang ketiga adalah zaitun. Nah zaitun ini jarang ya kita mengkonsumsi buahnya gitu. Seringnya kita mengkonsumsi ya setelah diolah, yaitu minyak zaitun. Kita minum minyak zaitun. Saya sendiri pengkonsumsi zaitun itu. Kalau saya ditanya khasiat zaitun, saya menyampaikan saya sudah merasakan khasiatnya kayak gitu ya. Jadi saya minum zaitun tuh ya nggak pasti ya berapa hari sekali itu nggak ada kepastian itu. Cuman salah satu pengkonsumsi zaitun zaitun ini disebutkan dalam Al-Quran ya teman-teman, dalam Quran surat At-Tin ayat 1. Jadi kalau tadi itu yang kurma kemudian anggur tadi disebutkan sebagai buah yang ada di surga, adapun di Quran surah At-Tin ini zaitun ini adalah menjadi muksam bih kayak itu ya, apa namanya, objek yang dijadikan oleh Allah itu sebagai sumpah kayak gitu. Jadi Allah itu bersumpah dengan buah tin dan zaitun, watini wa zaitun kayak itu, dan ini buah tin dan zaitun kayak gitu ya. Jadi Allah di situ bersumpah menggunakan zaitun kayak itu. Jadi itu menunjukkan ya dalam ayat yang lain misalkan An-Nur ayat 35 kayak itu ya. Buah yang diberkahi kayak gitu ya, yang banyak tumbuh di negeri bukan malah di Arab Saudi loh, maksudnya bukan di tempat Rasulullah SAW lahir kayak itu ya. Buah zaitun tuh tidak banyak tumbuh di daerah sana. Jadi inilah salah satu yang kemudian menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW kayak itu. Kenapa? Karena satu contoh seperti buah zaitun. Jadi buah zaitun itu tidak tumbuh banyak di daerah Arab Saudi kayak itu loh. Waktu Rasulullah SAW di sana itu adalah banyak pohon kurma gitu loh. Tapi kemudian di sini ayatnya itu Allah bersumpah dengan buah zaitun kayak gitu. Dan buah tin. Padahal bisa jadi Rasulullah pada waktu itu ketika menerima ayat itu belum tentu kayak itu ya. Kemudian sudah mengkonsumsi namanya zaitun itu. Bahwa alam ya saja gitu. Maksudnya ini menunjukkan kebenaran akan firman Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karangan Nabi Muhammad kayak itu loh ya. Jadi Allah bersumpah dengan buah yang itu tidak banyak ditanam di daerah Arab kayak itu loh, di Arab Saudi bah. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Mu'minun itu ayat 20 itu diterangkan yang keluar dari Gunung Sinai. Gunung Sinai itu saya cek ada di daerah Mesir teman-teman, dia itu gunung di mana atau disebut dengan Jabal Musa kayak gitu ya, di mana Nabi Musa itu di situ menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu ya. Dan maka kemudian disebut dengan gunungnya Musa kayak gitu ya, dari situ ya, jadi kan jauh kayak gitu ya. Atau kemudian nanti dalam Quran surah An-Nur 35 itu diterangkan itu ya terkait dengan tempat tumbuhnya zaitun kayak itu loh. Jadi bukan buah pohon asli Jazirah Arab waktu itu, maksudnya di daerah Rasulullah SAW lahir kayak itu. Di sana itu pohon aslinya apa? Kurma kayak gitu loh. Jadi ayat ini menunjukkan memang zaitun sebagaimana Allah Rasulullah kabarkan, dia adalah buah yang diberkahi. Allah juga menerangkan dalam Al-Quran bahwasanya zaitun itu adalah buah yang diberkahi kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan keistimewaan dari buah zaitun. Lantas apa kandungan gizi dan manfaat dari zaitun? Teman-teman rahimakumullah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada zaitun atau kandungan gizi dari zaitun itu adalah dalam 100 gram zaitun itu mengandung protein, lemak, serat, kalori, vitamin A, E, D, mineral seperti potasium, kalsium, magnesium, zat besi, fosfor kayak gitu. Jadi lengkap juga, ada vitamin, ada mineral, ada serat juga kayak itu, dan lain-lainnya dari zaitun, dari minyak zaitun ya. Jadi kalau teman-teman mau minum minyak zaitun itu pilih yang extra virgin yaitu. Saya sendiri mengkonsumsi itu extra virgin itu. Jadi enak ya, memang salah satu manfaatnya itu apa?
ngenyang kan kalau misalkan kita minum kayak gitu ya. Terus kemudian bisa, karena minyaknya itu jenisnya kan minyak tidak jenuh, lemak tidak jenuh. Artinya dia tidak akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, malah minyak zaitun itu malah akan meluruhkan. Maksudnya itu malah akan memperlancar pembuluh aliran darah itu. Dia tidak akan menyumbat kayak gitu ya. Sehingga seperti di daerah Krete ya, bukan Kroto. Kroto itu nama apa itu namanya? Semut di Jawa itu nama Kroto. Di daerah Krete, Yunani, Pulau Krete itu terkenal bahwasanya penduduknya itu jarang sekali yang kena penyakit jantung, serangan jantung. Salah satunya mereka itu rutin mengkonsumsi zaitun ini kayak gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi salah satu khasiat dari zaitun itu dia itu memperlancar kayak itu ya, tidak kemudian menjadikan penyumbatan pembuluh darah kayak gitu loh. Sehingga itu ini menyehatkan jantung kayak gitu. Jadi itu salah satu khasiat zaitun dan saya bisa ngomong gini karena sendiri mengkonsumsi zaitun kayak gitu ya. Dan selain itu teman-teman, zaitun itu kalau dioles di kulit itu baik juga kayak gitu. Jadi menghaluskan kulit kayak gitu dengan dioleskan kulit. Dan Rasulullah sendiri juga memerintahkan untuk mengoleskan minyak zaitun ke kulit kalian, karena zaitun itu dari buah yang diberkahi seperti itu. Saya ngikutin aja, ternyata benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu. Nah itu teman-teman, di antara khasiat dari minyak zaitun. Nanti teman-teman bisa baca ya. Yaitu saya bacakan sedikit aja. Mencegah penyumbatan pembuluh darah sehingga mencegah penyakit jantung seperti yang sudah saya terangkan tadi itu ya. Terus kemudian mengoleskan minyak zaitun pada badan setelah berenang di pantai atau paparan matahari itu bisa menghindari kanker kulit kayak gitu. Terus kemudian mencegah polio, kelumpuhan karena kandungan vitamin D-nya kayak gitu untuk pertumbuhan anak-anak. Kemudian seratnya itu bisa mengatasi sembelit. Kalau dioleskan di kulit, mengatasi kulit kasar-kasar, pecah-pecah ya gitu. Dan kalau dioleskan ke rambut, itu bisa menghaluskan rambut. Dan saya juga sudah memperhatikan itu, rambut kepala saya itu kadang saya kasih minyak zaitun kayak itu jadi halus gitu. Udah. Jadi silahkan ya teman-teman amalin deh. Ini perintahnya Rasulullah SAW kayak gitu ya, kita untuk memanfaatkan buah zaitun kayak itu. Ataupun makan kurma itu juga ada hadis khusus dari Rasulullah yaitu untuk kemudian memakan buah kurma itu. Dan meskipun di daerah Arab, tapi kan sekarang sudah banyak sekali kurma ya di mana-mana, tapi ya dengan harga yang ya sebegitu itu ya. Ya kalau kita ingin ngamalin nyunah ya apa ya, ingin nyunah itu. Jadi niatannya gini-gini itu ngikutin petunjuk Rasulullah gitu teman-teman. Enggak hanya khasiat-khasiat di situ yang kita lihat, tapi di situ ada perintah dari Nabi nih, ada petunjuk dari Nabi nih untuk mengkonsumsinya itu. Pasti nanti baik untuk kita. Yakin deh, itu tuh harus yakin kita itu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman rahimakumullah, yang terakhir adalah delima. Nah, ini buah delima ini aku lupa ingat teman-teman. Apakah aku pernah mengkonsumsinya apa enggak? Kayaknya aku dulu pernah berkunjung ke rumah teman saya, itu pernah disuguhin delima kayak gitu ya. Jadi makan delima itu juga susah. Ini kok gini gitu ya. Ingat saya, tapi agak lupa itu ya. Terkait dengan buah delima. Nah, buah delima ini teman-teman juga termasuk buah surga itu ya, sebagaimana tadi dalam surah Ar-Rahman ayat 68, sebagaimana kurma yang disebutkan di awal tadi itu. Jadi ayatnya tidak perlu saya baca ulang ya teman-teman ya. Lantas kemudian apa rahmat yang Allah berikan pada delima? Apa sih kandungan gizi dari delima ini? Ternyata delima ini mengandung vitamin, zat besi, potasium, polifenol, flavonoids, dan lain-lain. Jadi kandungannya juga lengkap ya dari buah delima kayak gitu. Jadi lantas apa khasiatnya dari delima dengan kandungan gizi yang seperti itu kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, ternyata khasiat delima itu mulai dari kulitnya, dagingnya, daunnya, akarnya memiliki manfaat. Seolah kulit delima bisa dijadikan obat cacing. Tuh, dagingnya bisa buat peluru angin perut kembung kayak gitu. Kemudian daunnya bisa meluruhkan haid, berarti bisa memelancar haid ya, menghilangkan rasa sakit gitu. Kemudian akarnya sebagai obat keputihan. Insyaallah. Terus kemudian sifat ya,
sifat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya rasa manis buah delima bermanfaat bagi lambung, tenggorokan, dada dan paru-paru. Airnya bermanfaat sebagai pencahar perut, ya sembelit tadi itu ya, menghilangkan sembelit. Kemudian asamnya dapat memperbaiki proses pembuangan pada pencernaan, memperlancar air seni, mengurangi zat kuning pada hati, mengatasi diare, mencegah muntah, dan memperkuat fungsi organ tubuh. Itu ada salah ketik, salah tulis ya. Kemudian berikutnya meredakan pembengkakan varises. Kemudian menguatkan memori, memperkuat daya tahan tubuh dan lain-lain. Masya Allah. Jadi tidak ada satupun buah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun buah-buah yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang kemudian tidak mengandung gizi, vitamin, mineral, air, dan serat dan sebagainya itu. Masya Allah, itulah teman-teman rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, yang Allah mencukupi semua kebutuhan makanan hambanya. Kemudian tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Apakah buah ini pas kita makan dengan kondisi kita saat ini bagi tubuh kita, menyehatkan atau enggak, kayak gitu. Yang pasti buah-buah itu mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Tinggal kondisi badan kita pas nggak, cocok nggak, kayak gitu. Dan yang harus diingat, makanan-makanan yang disebutkan oleh Allah yang dihalalkan itu thayyib. Pilih yang thayyib bagi kita, kayak gitu ya. Dan kalau sudah thayyib, insya Allah yang akan menyehatkan seperti itu ya. Dan kemudian kalau kita sudah sehat, akhirnya bisa berpikir dengan jernih, hati kita juga bisa bersih, makan yang halal dan thayyib seperti itu. Nah, teman-teman rahimakumullah, insya Allah itu ya bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat kayak gitu. Dan kita lanjutkan insya Allah bulan depan bahasan sehat dengan Al-Quran. Apakah masih membahas faktor apa yang dikonsumsi, nanti saya cek lagi, karena sebenarnya di dalam Al-Quran masih banyak buah-buah yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang hari ini belum terbahas kayak gitu ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan bulan depan insya Allah. Mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan sahabat beradi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.